di hari ini dengan Kaja tentunya, dengan kakak-kakak guru yang lain ya, yang lagi pada di rumah. Seperti janji Kaja hari Minggu, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah apa? Betul sekali, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kalian mau ngajak nih adik-adik semuanya untuk menari dan memuji Tuhan pakai gerakan ya. Udah siap semuanya? Yuk kita mulai. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Grace and love so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Having fun! Semuanya udah pada segar kan? Sudah memuji Tuhan dengan berjoget dan menari. Nah, sekarang tiba saatnya adik-adik mempersiapkan hati, mempersiapkan telinga untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya sudah siap kan? Kita dengarkan cerita dari Kak Helen dan Kak Denny. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Shalom, perkenalkan namaku Eben. Umurku 12 tahun. Sekarang aku kelas 6 SD loh. Dan aku punya banyak teman. Aku hitung ya. 1, 2, 3,
4, 5. Wow, banyak sekali kan? Dan aku punya adik, yaitu Heiser. Kita panggil yuk si Heiser. Heiser, Heiser. Kok nggak nongol ya? Teman-teman bantu panggil ya. Siap? Hitungan 1, 2, 3. Kita panggil Heiser ya. 1, 2, 3. Heiser, Heiser. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Heiser. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, ini dia adekku Heiser. Kamu lagi ngapain sih, Heiser? Aku lagi bikin pop mie. Pantes dari tadi baunya enak sekali. Bagi dong pop mie-nya. Kebetulan aku lapar banget nih. Enak aja. Terus imbalan yang aku dapat apa? Masa kamu sebagai adekku minta imbalan sih? Aduh, masa hari gini masih mau gratisan sih? Nehis mulai ketek. Kamu jangan begitu dong. Aku ini kan satu-satunya kakakmu. Terus kenapa? Maksudku aku ini satu-satunya kakakmu yang cantik, rupawan, dan dermawan. Dermawan, tapi kok maunya gratisan? Itu namanya pelit. Ah, kamu nggak seru. Tapi aku punya cerita yang seru loh. Cerita apaan? Benar, kamu mau dengar ceritaku? Mau, emang ada gosip apaan? Kok kayaknya seru banget. Gosip, kita mah nggak level cerita gosip. Kalau aku ceritanya ya pasti fakta, bukan hoax. Benar, kamu mau dengar? Ah, kelamaan. Gak seru. Udah, aku tinggal aja ya. Beneran ini, ceritanya seru sekali. Tapi ada syaratnya. Bagi Bob Minya ya. Ah, capek deh. Iya, nanti aku bagi. Udah, buruan ceritanya. Tadi aku lihat kids ketapel burung kakak tua. Dan burung kakak tuanya mati. Lalu dia kabur biar gak ketahuan. Bilang aja kalau kamu mau minta pop miku pakai acara cerita tentang burung kakak tua. Nggak mungkin kids lakukan itu. Benar, kalau gak percaya nanti kalau kids datang, aku akan buat dia mengaku. Hai guys, kenalin, ini Eben dan ini Heiser. Ini adalah kakak-kakakku. Kids, baru datang aja sudah guys-guysan. Ini aku lagi bikin Instastory. Instastory apaan? Guys, hari gini masih ada yang nggak tahu Instastory guys. Instastory itu rekaman live untuk para followersnya di Instagram. Memang yang nonton ada berapa? Ini yang nonton sudah ada 1. Ya ampun, masih 1 yang nonton. Kirain sudah berapa? Ya, memang baru 1. Makanya aku kesini. Buruan, follow Instagramku. Biar yang nonton ada 3 nih.
Instagram itu apa? Ada, kakakku yang satu ini memang kudet, kurang update. Ya gini-gini walaupun kudet tapi aku kakak yang paling ganteng kan? Jadi gimana nih Popminya? Kan aku sudah cerita. Popmi, aku juga mau dong. Oke guys, sudah dulu ya guys. Aku makan Popmi dulu. Jadi mana nih Popminya? Aban, buruan lanjutin ceritanya. Cerita apaan nih guys? Ini si Aban lagi cerita burung kakak tua. Burung kakak tua? Emang kenapa dengan burung kakak tua? Jadi ada burung kakak tua tuh yang mati. Kasian deh itu burung. Sebelum mati dia bilang kakak tua, kakak tua. Katanya ada anak yang ketapel dia. Belum selesai dia cerita, terus dia bilang lagi kakak tua, kakak tua. Terus mati tuh burung. Mana ada burung yang bisa ngomong? Aduh, perutku tiba-tiba sakit. Aku ke kamar dulu ya. Kamu lihat reaksi Kids, dia tampak ketakutan. Udah lama-lama aku habisin juga Popminya. Jangan, aku mau. Bagi. Kakak tua, kakak tua. Aku di mana ini? Kenapa semua gelap semua? Kids, apa yang telah kau lakukan pada burung kakak tua? Kakak tua, kakak tua. Hah? Aku tidak tahu. Kamu sudah membunuh burung kakak tua itu. Bukan, aku tidak membunuh kakak tua. Kamu bohong. Kamu sudah membunuh burung kakak tua itu. Kakak tua, kakak tua. Aku tadi cuma ketapel burung kakak tua. Kids, sebagai hukumannya, kamu harus ikut aku ke neraka sekarang. Ke neraka? Tidak mau. Aku mau ikut Tuhan aja di surga. Kamu pembunuh, kamu pembohong. Kakak tua, kakak tua. Mama, Kids gak mau ke neraka. Mama, Kids gak mau ke neraka. Mama. Kids, bangun Kids. Kamu kenapa Kids? Kids ternyata cuma mimpi. Mama, Kids takut. Mimpi apa sih, Kids? Kenapa sampai takut kayak gitu? Kids mau diajak setan ke neraka. Emang kamu ngapain? Jadi gini, Mah. Tadi kan Kids lagi jalan-jalan. Kids lihat kakak tua. Kids cuma mau iseng aja. Tadi Kids mau ketapel. Ternyata beneran kena. Dan kakak tuanya itu jatuh, Mah. Nah, apa yang kamu lakukan itu salah, Kids. Makanya lain kali kamu nggak boleh kayak gitu ya. Meskipun itu cuman burung kakak tua, tapi itu juga ciptaan Tuhan yang harus kita pelihara. Oke, Kids? Tapi, Mah, Kids, apakah sekarang Kids pasti masuk neraka gara-gara Kids bunuh kakak tua? Enggak, yang penting kamu mengaku dosa, mohon ampun sama Tuhan Yesus, berjanji jangan mengulangi itu lagi. Nah, Kids, sekarang ayo minta ampun sama Tuhan, berdoa minta ampun sekarang ya. Ya, Mah. Tuhan, ampuni Kids, Tuhan, karena Kids sudah melakukan hal yang mengecewakanmu, Tuhan. Tuhan, Kids sudah tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Ampuni Kids ya Tuhan. Amin. Ya, apa yang kamu lakukan sudah benar, Kids. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yuk. Mama mau cerita tentang firman Tuhan. Kita panggil kakak-kakakmu ya. Ben, Heser, yuk kumpul ke sini. Ya, Ma. Ya, Ma.
Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan dulu firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Helen Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, dan kami Tuhan bisa menaburkan benih buat anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini adik-adik ibadah untuk memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Iya betul, kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi awalnya kita tadi kemarin sudah Jumat Agung ya kan, Jumat Agung untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terus habis itu 3 hari setelah Tuhan Yesus wafat ya kan, kita memperingati kebangkitan ya. Nah sekarang kita lagi memperingati untuk kenaikan Tuhan Yesus. Nyonya tahu nggak kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nah adik-adik mau tahu jawabannya? Kita lihat yang satu ini ya. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, adik-adik sudah lihat kan tadi video tentang kenaikan Tuhan Yesus. Jadi, kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga tuh? Nah, jawabannya apa? Karena Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat, sedang menyediakan rumah di surga nanti untuk kita semua, ya. Jadi, Tuhan Yesus nanti ke depan juga akan turun menjemput murid-muridnya dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus nanti akan menjemput kita murid-muridnya, kita anak-anaknya. Tapi, apakah kita beneran layak nih disebut sebagai anak-anak Tuhan? Nah, gimana sih jadi anak-anak yang benar-benar layak, benar-benar yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, ya, jadi adik-adik, biar kita bisa disebut sebagai anak Allah, ya, anak Tuhan Yesus, kita itu harus apa? Hidup yang benar, ya kan? Tidak suka bohong, tidak suka nyontek. Ayo, di sini siapa nih yang biasanya kalau ulangan tukang nyontek ya? Angkat tangan, ayo ngaku. Nah, suka membantah orang tua. Nah, apalagi sekarang lagi lockdown nih, ya kan? Ayo anak-anak mandi. Entar Mami, entar ini. Nah, ayo bikin PR. Entar. Nah, siapa ayo yang kayak gitu ya? Jadi itu tidak mencerminkan sikap yang sesuai dengan anak-anak Allah, ya. Gimana kita bisa nanti menempati rumah Allah yang ada di surga, gitu ya. Jadi adik-adik, yuk kita mulai sekarang harus bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa sikap dan perbuatan perkataan kita yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, yuk kita sekarang mau buka di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini tentang rumah Bapa nih. Yuk, nih Kak Helen bacain ya. Judulnya adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, aku pun berada. Ya, jadi adik-adik, kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita tidak tahu Tuhan kapan Tuhan akan menjemput kita. Ya, tiba-tiba ada orang yang baru tidur, tiba-tiba udah dijemput, udah meninggal. Ada orang yang keselak aja bisa meninggal, ya kan? Kita nggak tahu apa tiba-tiba kita amit-amit kena COVID atau apa segala macam. Aduh, jauh-jauh ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan menjemput kita. Makanya setiap waktu, setiap saat kita harus yang namanya waspada dan berjaga-jaga. Oke? Nah, sekarang nih adik-adik juga masih inget dong cerita tentang panggung boneka yang tadi, ya? Yang tentang keluarga Ebenezer Kids. Nah, nih kakak mau interview nih, kakak mau panggil salah satu tokoh dari cerita Ebenezer Kids. Kira-kira siapa ya yang kakak panggil ya? Apakah Eben, apakah Hazel, apa Kids, atau maminya? Ayo, deng. Yuk, kita panggil aja. Siapa ya? Siapa yang kakak mau interview nih? Kita panggil Kids. Yeay. Halo, aku Kids. Aku adalah boneka yang paling ganteng. Paling ganteng katanya. Kids, kamu itu pede banget. Ya ampun, kamu tuh kan di cerita tadi tuh pembuat masalah. Masa sih? Iya. Kids sudah lupa. Aduh, ya ampun, masa udah lupa pemeran utamanya loh kamu. Ya, coba ceritain sih, gimana sih ceritanya tuh tadi gimana? Hah? Cerita lagi, Kak? Iya. Oh. Jadi
makanya. Terus kamu, apa yang kamu rasain tuh? Abis burung kakak tuanya tiba-tiba kamu ketapel terus jatuh, mati lagi. Kids lari. Kids lari. Takut ya? Iya, Kids takut. Kenapa takut? Terus apalagi tadi Eben, Kak Eben itu tiba-tiba waktu Kids pulang dari apa namanya bermain, terus Kak Eben pakai cerita sekali lagi. Cerita itu yang tadi kakak tua yang katanya mau meninggal terus bilang kakak tua. Sampai kebawa mimpi ya kamu. Iya, Kak. Wah, tahu nggak Kak? Aku sampai saking takutnya itu sebenarnya aku merasa bersalah. Merasa bersalah kalau sudah membunuh burung kakak tua. Nah, terus mau diulangin nggak? Diulangin nggak ya? Ayo, sentil nih kalau diulangin lagi. Kakak tadi udah minta ampun, Iya. udah bertobat. Iya. Nah, kenapa masih mau mikir-mikir diulangin apa enggak? Enggak, Kak. Ampun. Aku udah tadi udah minta ampun sama Tuhan juga. Lah iya, kalau minta ampun itu udah, jangan diulangin lagi ya. Iya. Jadi, nih jangan ikutin si kids nih, masih mikir lagi udah salah, minta ampun. Kan kalau udah minta ampun harus jangan diulangin lagi. Tahu nggak kids? Iya, Kak. Aku udah berdoa loh, Kak. Kata Ibu, aku udah berdoa dan Tuhan udah maafin aku juga, Kak. Iya, makanya harus selalu berbuat Waduh. tak jewer loh kamu ini. Berbuat Baik. nah, gitu kids. Gemes. Nah, yuk. Nah, adik-adik jangan ikutin sikit nih. Tapi enggak apa-apa, dia sudah berani mengakui kesalahannya, ya kids. Dan sekarang setan nggak bisa intimidasi aku lagi, Kak. Iya, itu yang penting ya. Jadi kalau kita tidak mau mengaku kesalahan kita, setan tuh seneng banget, tepuk tangan dia. Weh, kamu pembunuh, kamu pembohong. Jadi hidupnya tuh jadi nggak damai sejahtera gitu kan? Iya, Kak. Rasanya takut terus, Iya, bener nggak? bener. Kok Kakak bisa tahu sih? Nah, tahu nggak? Hah? Iya, Kakak tuh aku sampai takut loh sampai kebawa mimpi. Masa aku mau diajak ke neraka, Kak? Nah, makanya. Masa di neraka ada anak seganteng ini? Ganteng kalau nakal ya masuk aja. Oh gitu ya, Kak? Yuk kids, yuk sekarang kakak ajak baca Alkitabnya ya, di Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Nih kakak bacain ya. Baca. Bisa nggak kamu baca? Nih yuk kita baca sama-sama. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Tuh, Tuhan aja bilang gitu. Berhentilah berbuat jahat. Tuh, ya. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, kids ya. Ketika kids tadi udah minta ampun, memang hatinya kids langsung Jadi damai plong. ya. Langsung damai. Udah nggak kepikiran lagi. Puji Tuhan ya. Nah, makanya adik-adik yang ada di rumah ya, yuk kita mohon ampun, kita introspeksi diri, kita pikir-pikir lagi, udah salah apa ya, udah pernah berdosa apa ya. Yuk kita minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan tuh lihat loh kids. Meskipun kamu waktu nembak si burung kakak tua lihat kanan kiri nggak ada orang kan, Iya, tapi Kak. Tuhan tahu ya. Makanya adik-adik yuk selidiki hati kita masing-masing ya. Pikirin apa ya, udah salah apa sama teman-teman atau sama orang tua atau sama adik sama kakak ya. Dilihat ya, apakah kita masih ada salah, kita mohon ampun dan jangan diulang lagi gitu ya. Oke kids? Oke, Kak. Yuk sekarang kita mau berdoa aja ya. Yuk adik-adik semuanya kita
mau tutup ibadah kali ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami Tuhan. Berkati Tuhan, semoga melalui firman ini Tuhan, anak-anak Ebenezer Kids, anak-anak kami Tuhan, semuanya bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami, selidiki hati kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih ada kesalahan Bapa. Jadikan kami anak-anak yang layak, anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan punya rumah di surga sana Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah begitu baik buat kami dan keluarga kami, sehingga kami bisa terus Tuhan hidup dengan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk terus hidup baik, untuk kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Bye-bye. Nah, adik-adik, hari ini kalian sudah memuji Tuhan, sudah menari untuk Tuhan, dan sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kalian mau mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan ya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke nomor rekening ini ya. Info berikutnya dari kajian adalah hari Minggu. Jangan lupa ya, tanggal 24 Mei jam 9 pagi kita kembali ibadah online Ebenezer Kids ya. Jangan lewatkan ya ibadah kita hari Minggu jam 9. Kajian juga mau ingatkan ya adik-adik ya, jangan lupa mengirimkan tugas-tugas doanya ya. Doa yang terbaik akan kajian tampilkan di ibadah online Ebenezer Kids tentunya. Oke semuanya ya, nggak berasa kita udah mau berakhir, tapi kajian nggak lupa-lupa dan nggak bosan-bosannya ingetin adik-adik semuanya untuk apa? Benar sekali, cuci tangan, terus apa lagi? Minum vitamin, banyak minum air putih, dan banyak istirahat tentunya. Dan satu lagi yang paling penting apa? Betul sekali, stay at home ya. Dadah, sampai ketemu hari Minggu. Tuhan memberkati.